Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Ayo Belajar Bersama. Di sini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang materi-materi yang ada di pelajaran di sekolah dan juga soal-soal dari mata pelajaran yang ada di sekolah. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kimia yang ada di SMA, yaitu kelas 10 tentang materi perkembangan teori atom. Nah, di sini saya akan membahas soal yang ada di buku BSE Aktif Belajar Kimia untuk SMA dan Madrasah Aliyah kelas 10 yang tulis oleh Budi Utami. Oke, langsung saja kita ke latihan pertama. Di sini kita akan membahas tentang latihan 1.1, yaitu untuk soal yang pertama, salin dan lengkapilah daftar berikut dengan jawaban yang singkat. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan masing-masing teori atom menurut para ilmuwan ini. Ada John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Yang masing-masing kita diminta untuk menjelaskan dasar dari masing-masing teori atomnya, isi dari teori atomnya, dan juga kelemahan dari masing-masing teori atom yang diajukan atau diungkapkan oleh masing-masing ilmuwan. Oke, adapun jawabannya. Jawaban latihan 1.1. Untuk pertama, teori atom John Dalton. Nah, di sini dasar dari John Dalton mengungkapkan teori atomnya yaitu hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Nah, adapun isi dari teori atomnya itu yang pertama yaitu John Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom tidak dapat dibagi, diciptakan atau dimusnahkan. Yang ketiga, atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang sama. Yang keempat, atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang kelima, yaitu senyawa terbentuk dari gabungan atom-atom dengan perbandingan bilangan bulat dan tetap. Nah, adapun kelemahan dari teori atom John Dalton ini, yang pertama yaitu tidak bisa menjelaskan struktur internal atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi dan pembentukan ion. Teori atom kedua yaitu teori atom Thomson atau J.J. Thomson, yang mana dasar dari teori atom J.J. Thomson ini yaitu model atom Dalton. Nah, J.J. Thomson ini memperbaiki ataupun membuktikan lebih lanjut teori atom Dalton. Mungkin rasa penasaran dan juga rasa ingin tahu dari J.J. Thomson tentang teori atom yang menyatakan bahwasanya partikel terkecil penyusun unsur itu adalah atom. Mungkin dia beranggapan bahwasanya mungkin saja ada partikel lain penyusun dari atom. Jadi atom bukan partikel terkecil penyusun unsur. Nah, adapun isi dari teori atom J.J. Thomson ini, J.J. Thomson menyatakan bahwasanya atom adalah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Nah, jadi teori atom J.J. Thomson ini itu sangat terkenal dengan analoginya yaitu roti kismis. Jadi J.J. Thomson ini dia adalah ilmuwan yang menemukan elektron. Dia berpendapat dengan percobaannya, dengan penelitiannya bahwasanya di dalam atom terdapat bola bermuatan positif. Jadi ada partikel lain. Dia beranggapan bahwasanya di dalam atom itu tersebar elektron yang bermuatan negatif seperti roti dalam kismis. Jadi di dalam teorinya J.J. Thomson menganggap bahwasanya roti itu diibaratkan dengan atom, sedangkan kismis yang berada di atas roti itu adalah partikel elektron yang bermuatan negatif. Nah, jadi terbantahkan teori atom Dalton yang mengatakan bahwasanya partikel terkecil penyusun unsur itu adalah atom. Jadi J.J. Thomson membantahkan teori tersebut dengan menemukan elektron sebagai penyusun dari atom. Selanjutnya, kelemahan dari teori atom Thomson ini, yang pertama itu tidak dapat menjelaskan keberadaan inti atom. Yang kedua, tidak menjelaskan bagaimana elektron tersusun atau bergerak. Jadi setelah menemukan elektron, ilmuwan selanjutnya beranggapan bahwasanya Thomson masih ada kelemahannya. Jadi dilanjutkan oleh Rutherford
ini adalah teori atom Rutherford dengan dasar dari percobaan menembakkan sinar alfa pada plat emas. Nah, apa isi dari teori atom Rutherford? Yang pertama itu adalah atom sebagian besar berupa ruang kosong. Yang kedua, di tengah atom terdapat inti bermuatan positif. Dan yang ketiga, elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Jadi, pada teori atom Rutherford ini, dia menemukan lagi bahwasanya di dalam atom itu selain ada partikel bermuatan negatif, juga ada partikel bermuatan positif, yaitu inti atom. Nah, di sini juga Rutherford juga memperrevisi atau membantah dari teori atom Thomson, yang mana teori atom Thomson kelemahan itu tidak dapat menjelaskan bagaimana elektron tersusun atau bergerak. Tetapi Rutherford mendapati bahwasanya elektron bergerak mengelilingi planet, mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Nah, tapi tentu saja terdapat kelemahan pada teori atom Rutherford. Yang pertama itu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti akibat gaya tarik elektrostatik. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis elektron. Nah, yang terakhir itu teori atom Niels Bohr. Dasarnya itu adalah model atom Rutherford. Jadi Niels Bohr ini memperbaiki atau membantah beberapa kekurangan dari teori atom Rutherford. Yang pertama itu adalah elektron bergerak dalam orbit melingkar di sekitar inti pada tingkat energi tertentu. Yang kedua, elektron tidak dapat memancarkan energi selama berada di orbit tetap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau melepas energi. Jadi kekurangan dari teori atom Rutherford itu diperbaiki atau diteliti lagi oleh Niels Bohr. Di sini sudah terjawab. Nah, di sini masih ada kekurangan dari teori atom Niels Bohr, yang mana teori atom Niels Bohr memiliki kelemahan. Yang pertama, hanya berlaku untuk atom hidrogen atau atom sederhana. Yang kedua, tidak sesuai dengan prinsip mekanika kuantum untuk atom kompleks. Jadi Niels Bohr ini menyatakan teorinya itu hanya berlaku pada atom tertentu, tidak semua atom. Nah, nanti teori atom Niels Bohr ini itu diperbaiki dengan teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, di sini inilah keempat dari teori atom menurut masing-masing ilmuwan dan pada zamannya masing-masing. Karena setiap zaman itu memiliki keterbatasan atau kelemahannya masing-masing, sehingga membuat ilmu tersebut terbatas dalam penelitiannya. Oke, mungkin itu saja jawaban dari latihan 1.1 mengenai teori masing-masing teori atau menurut ilmuwan, dasarnya, isi serta kelemahannya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.